Engkau datang jauh-jauh hanya untuk mendengar kisahku? Berlututlah dulu. Ya, begitu. Karena cerita ini bukan untuk didengar sambil berdiri. Kau harus patuh dan tunduk agar kau tahu sensasi kisah dari dasar neraka ini. Namaku Alice. Aku bukan lahir dari cinta. Aku lahir dari kecelakaan. Dari seorang ayah yang munafik dan seorang ibu yang dibuang setelah digunakan. Bangsa Antalus, bangsa mulia sosok suci yang bercahaya katanya. Tapi bagiku, mereka hanyalah makhluk bersayap penuh kemunafikan. Sejak kecil, aku diludahi, diperlakukan seperti sampah. Bajingan kecil, anak haram, mereka bilang. Tapi yang mereka tak tahu adalah semakin lama kau injak aku, semakin dalam aku menyerap racun dunia. Aku memandang para bangsawan munafik itu dari bawah meja makan, mendengar mereka tertawa. Dan aku bersumpah, jika Tuhan mereka enggan memberiku tempat, maka aku akan menciptakan singgasanaku sendiri di neraka. Aku bukan korban. Aku adalah hasil dari ketamakan manusia dan pengkhianatan yang mereka bungkus dengan doa. Mereka menyebutku anak haram. Seakan aku yang memilih untuk lahir dari rahim yang salah. Simon, kakak tiriku yang sok suci, senang sekali melihatku terpuruk, tapi tahu tidak, dari semua pukulannya, yang paling sakit bukan saat dia melemparku ke tanah, tapi saat dia tertawa sambil berkata, "Kau cuma sampah, Alice, hasil kondom bocor, tak berguna." Aku tidak menangis hari itu. Aku menatapnya dalam diam, karena aku tahu satu hari nanti aku akan balas menginjak wajahnya sambil tersenyum. Ayahku, Brun yang agung, dia memeluk anak-anaknya seperti dewa memeluk para nabi. Kecuali aku cuma bayangan yang mengotori silsilah mereka. Tapi ada satu hal yang mereka lupa. Bayangan selalu mengikuti cahaya. Dan ketika cahaya itu padam, aku akan jadi satu-satunya yang tersisa. Semua hinaan, semua tamparan, semua perlakuan kasar, mereka pikir aku akan hancur. Tidak sayang, aku menyerap semuanya. Aku menjadikannya bahan bakar. Aku tidak tumbuh dengan cinta. Aku tumbuh dengan rasa dengki. Dan lapar akan penghormatan. Lapar akan darah. Dan terutama, lapar untuk membuat mereka semua merasakan penghinaan yang pernah aku telan bulat-bulat. Hari itu, aku sudah mulai remaja. Aku tidak sedang mencari keajaiban. Aku hanya berdiri di sudut ruangan, seperti biasa, terbuang, tak dianggap. Tapi mataku menangkap sesuatu yang tidak dilihat siapapun. Sebuah permata merah, kecil, retak, dibuang oleh prajurit bajingan yang lebih peduli pada emas daripada kebenaran. Tapi bagiku, permata itu bernapas. Warnanya merah mawar, berdenyut seperti jantung yang marah. Saat ku genggam, suara itu datang dalam bisikan. Dalam gelombang yang menusuk masuk ke otakku. Lembut, seperti kekasih yang berjanji membalut luka. Berikan jiwamu, Alice. Terimalah kekuatan kami, dan semua yang kau inginkan akan menjadi milikmu. Akhirnya seseorang mendengar doaku.
Aku tidak menjawab seketika. Aku ingin tahu apa harga dari janji ini. Dan mereka berkata, hanya satu hal, hancurkan keluargamu, campakkan dewa cahaya, rangkullah pelukan Abyss. Aku tertawa pelan. Lalu datang Simon. Oh, Simon, selalu tahu waktu yang tepat untuk memicu neraka. Dia merenggut permata itu dari tanganku, menendangku seperti binatang, menghinaku lagi dengan kata-kata yang sudah terlalu biasa. Babi lu anak haram. Saat dia melempar permata itu ke perutku, aku menjerit, tapi bukan karena sakit. Itu adalah jeritan kelahiran kembali. Saat semua yang pernah mereka tanam akhirnya meledak. Aku berdiri perlahan, mataku menyala, jiwaku terbakar. Lalu aku bicara pada suara itu, jika aku berhasil, berikan aku kekuatan untuk mencabut semua nyawa. Dan suara itu menjawab, dengan senang hati, Alice, sang ratu iblis sudah bangun. Tanda hitam terbakar di tanganku, hangat, seperti pelukan pertama dan terakhir dalam hidupku. Dan sejak saat itu, aku tidak pernah menjadi milik siapapun lagi. Aku adalah milik kegelapan, dan kegelapan adalah milikku. Setelah itu, permainan pun dimulai. Brun, ayah kami yang tua dan rapuh, belum memilih siapa penerusnya. Dua kakakku, Colin si pengecut dan Simon si keparat, berebut perhatian seperti dua anjing lapar berebut tulang. Mereka pikir yang duduk paling dekat dengan tahta akan menang. Tapi mereka lupa yang berbisik di balik tirailah yang menentukan siapa yang duduk dan siapa yang dikorbankan. Aku mendekati Colin, manis, halus, menggoda egonya, menusuk keraguannya. Simon akan menghancurkanmu, kataku. Ayah lebih sayang dia, kau hanya cadangan. Dan dia percaya, karena itulah kelemahan para pria. Mereka mudah tersulut oleh ketakutan dan kebanggaan. Lalu aku mendekati Simon dengan luka yang masih membekas. Aku pasang wajah polos, penuh trauma. Colin ingin membunuh ayah. Dia ingin semua warisan untuk dirinya. Dan Simon, si bangsat angkuh itu, langsung marah. Aku tak perlu membunuh siapapun. Aku hanya perlu menyalakan api kecil dan membiarkan mereka membakar satu sama lain. Simon mati lebih dulu. Colin yang mengatur jebakan. Tapi bodohnya, dia lupa siapa yang mendorongnya ke arah itu. Kuungkapkan perbuatan Colin ke ayah. Brun, ayah kami, membunuh Colin atas nama keadilan. Tapi sesungguhnya itu adalah keadilan buatku. 2 ekor anjing yang pernah menggonggong padaku, dibungkam oleh cakar mereka sendiri. Setelah itu Brun jatuh sakit. Hatiku begitu hancur melihatnya, tapi bohong, sehingga aku sendiri yang meracik obat untuknya. Obat yang tenang, lambat, mematikan. Dan saat ia meregang nyawa, matanya bertanya, "Kenapa?" Aku mengecup dahinya dan berkata, "Karena kau membiarkan mereka menyiksaku, dan itu cukup alasan bagiku untuk membunuhmu dengan perlahan. Aku yang mereka sebut si anak haram, menjadi pemimpin bangsa Antalus. Dengan kematian mereka, dan aku duduk di singgasana raja. Kekuatan permata iblis di dalam diriku sepenuhnya aktif. Aku rubah seluruh isi kerajaan Antalus menjadi iblis. Wujud asli para bajingan itu pun bangkit. Sayap mereka robek dari daging, taring mereka tumbuh dari tulang.
Mereka tidak lagi manusia suci yang busuk. Mereka jadi budakku. Blood demon, dilepaskan dari belenggu surga yang busuk. Kekuatan abadi, jiwa yang tak pernah habis, nafsu untuk menghancurkan tanpa batas. Tuhan mungkin mengira dia menghukumku, tapi yang dia lakukan hanyalah mendorongku menjadi dewi versi neraka. Sejak saat itu, bangsa Antalus lenyap dari sejarah manusia. Buku-buku mereka berhenti menyebut nama kami, tapi bukan karena mereka lupa, karena mereka dihapuskan. Para manusia mulai menyebut kami abis dari neraka. Ratu Alice, itulah yang budak-budak iblisku sorakan. Ratu Alice, itulah yang para manusia takutkan. Jadi sekarang, kau tahu siapa aku, berlututlah. Mulai panggil aku Ratu Alice, cukup itu saja dari ratumu. See you on the next podcast. Bye-bye.